seri tentang Theology of Suffering ya. Jadi kita subtitle hari ini adalah seperti yang saudara sudah baca di dalam publikasi itu. Judulnya adalah Why Do We Keep Asking About the Problem of Evil. Kita langsung saja saudara. Ini ya kata theodicy ya. Ini problem of evil theodicy dari bahasa Yunani, itu gabungan dua kata theo dan dikia. Maksudnya mempertanyakan tentang God's righteousness, ya, mempertanyakan tentang kebenaran keadilan Allah. Gitu. Maksudnya di mana kebenaran Allah, di mana keadilan Allah. Nah ini kalau saudara membaca surat Roma itu sebenarnya sudah pernah diadres ya. Sebenarnya Roma tentu saja bukan satu-satunya, tapi di kitab-kitab bijaksana wisdom books ya di Perjanjian Lama itu banyak mengadres soal tentang suffering, penderitaan ini ya, terutama di dalam kaitannya dengan kebenaran atau keadilan Allah gitu. Nah, kalau saudara membaca di dalam Roma itu yang menarik di situ sebetulnya jawaban daripada Paulus adalah manusia itu nggak ada yang righteous. Nah, ini seperti kayak echoing apa yang sudah diajarkan di dalam kitab Pengkhotbah ya. Kalau saudara membaca jawaban daripada kitab Pengkhotbah itu teologinya ke sana gitu. Maksudnya gini, kamu tanya apakah Tuhan itu adil, benar nggak dengan ada suffering seperti ini ya? Jawaban baliknya adalah kamu sendiri adil apa? Memang hidup kamu itu benar sepenuhnya gitu. Kalau hidup kamu nggak sepenuhnya benar, terus kamu berani tanya Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, hakmu itu sebetulnya apa gitu. Nah itu kira-kira jawaban daripada Ekklesiastis ya, kita Pengkhotbah. Dan ini dengan cara yang berbeda tentu saja ya, tapi dengan tenor yang mirip. Kitab Roma itu kalau sudah membaca argumentasinya ke sana gitu. Jadi nggak ada satu orang pun yang benar. Nggak ada satu orang pun yang benar ya, whether itu orang Yahudi yang ada Torah, bangsa pilihan ya, atau orang-orang Gentile yang nggak punya Torah tapi mereka juga punya hati nurani ya. Dan mereka juga nggak mendengarkan teguran hati nurani mereka. Jadi dua-duanya ya, Yahudi dan non-Yahudi yang punya Taurat dan nggak punya Taurat itu dua-duanya itu unrighteous, tidak benar gitu. Tapi terus kemudian Paulus ini postulasinya adalah ini ya, nggak ada seorang pun itu yang benar di hadapan Allah, seorang pun tidak, nggak ada orang yang mencari Allah, dan bahwa semua orang itu sudah berdosa ya. Jadi ini gini waktu kita bicara tentang pertanyaan ini ya kan, pertanyaan judulnya kita kan why do we keep asking ya. Dan pertanyaan mengapa ya orang itu suka terus tanya tentang ini ya, kebenaran Allah, keadilan Allah, problem of evil, di mana Tuhan dan sebagainya. Sebetulnya kita bisa mengatakan ini wrong question gitu. Posing simply a wrong question, ini pertanyaan yang salah sebetulnya gitu. Sebetulnya pertanyaan kita bisa tanyakan adalah kita sendiri benar nggak ya sebenarnya gitu. Saudara dan saya ini orang benar atau tidak gitu. Kalau kita bilang kita orang benar dan baru, katakanlah ya, barulah kita ada modal gitu ya. Untuk mempertanyakan Tuhan itu kan harusnya benar, Tuhan harusnya itu adil gitu ya. Kenapa? Karena yang tanya sendiri adalah adil dan benar. Tapi kalau kita nggak adil dan nggak benar, saudara, kita hanya apa ya, itu tanya Tuhan itu benar dan adil. Kita sendiri nggak benar, nggak adil. Nah ini bukan tentang pertanyaan apa yang ditujukan kepada Tuhan. Oh saya nggak benar ya nggak apa-apa, saya kan memang manusia, jadi manusia boleh nggak benar. Tapi Allah kan harus benar, jadi saya berhak tetap untuk mempertanyakan kebenaran keadilan Dia. Nah so kalau dari perspektif teologis ya, kalau dari perspektif Alkitab kita nggak bisa saya mengatakan kalimat itu gitu. Maksudnya mempertanyakan keadilan kebenaran Allah itu sebenarnya mengasumsikan yang tanya sendiri itu harus benar gitu. Karena kalau tidak ya atas dasar apa ya dia boleh tanya gitu. Sendiri nggak benar, apa nggak lebih baik tanya? Mengapa saya tidak benar? Mengapa saya tidak adil? Bukankah harusnya itu yang pertanyakan gitu di dalam kehidupan kita? Jadi, again, ini posing a wrong question ya. Persoalan yang lain seperti kita sudah pernah katakan, ini mungkin bukan hal baru ya. Kita itu menggambarkan ini ya, menggambarkan Allah itu sebagai semacam Allah itu ya, yang nggak kasih space sama sekali, yang nggak kasih ruang untuk all kind of evil gitu. Jadi semua yang evil itu pokoknya nggak boleh ada gitu. Dan Tuhan harus memastikan itu, whether itu moral evil atau natural evil. Ya, sudah kalau di dalam itu filosofi ya, di dalam teologi juga kita kan membicarakan dua hal ini ya. Natural evil seperti apa? Disaster misalnya ya, kecelakaan, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya. Oke lah itu banjir nggak purely natural evil ya, mungkin ada moral evil dari manusia juga gitu.
sehingga banjir yang harusnya bisa diatasi jadi nggak bisa diatasi. Oh ini agak ambigu kalau bicara tentang banjir. Tapi katakanlah bicara tentang banjir yang bencana alam, itu kategori natural evil. Gitu. Nah, ada juga yang moral evil. Moral evil itu berarti kejahatan yang ya ada muatan moral. Nah ini ya dikaitkan dengan manusia ya, khususnya gitu. Nah, maksudnya begini, kita nggak mendapat gambaran itu di dalam Alkitab gitu. Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bukan Tuhan ya yang menciptakan dunia ini, terus kemudian bagaimana waktu gunung itu mau meletus ya, tangannya Tuhan tuh gimana gitu ya, bikin tuh lubang itu jadi buntu gitu ya, jadi nggak bisa meletus itu, sampai akhirnya gunungnya jadi bantat gitu, jadi gembuk ya, jadi fatty gitu ya, kenapa? Karena dilarang meletus sama Tuhan gitu. Lalu terus kemudian waktu orang mau pukul orang lain gitu ya, memukul orang lain tak gimana gitu bisa luput gitu ya, dia nggak bisa pukul gini jadi naik gini ke kiri ke bawah dan sebagainya. Tuhan yang model kayak gitu itu bukan Tuhan yang di Alkitab, bukan gitu. Actually rada konyol sih menggambarkan Tuhan seperti itu gitu. Ya karena kita tahu di dalam dunia juga kita nggak berurusan dengan fakta yang seperti itu, saudara bisa bayangkan deh kalau setiap kali kejahatan Tuhan harus melarang, setiap kali kesulitan Tuhan harus menghindarkan dan sebagainya. Ya itu berarti Tuhan nggak sedang menciptakan manusia itu sebagai moral being ya, tapi lebih mirip robot, sehingga ini ada kutipan dari John Lennox ya, dia ya seorang apologet juga boleh dikatakan. Dia bilang kalimat seperti ini, saya pikir ini kutipan yang baik ya, dikaitkan dengan prinsip yang kita bahas ini. Dia bilang, certainly God could have made a world in which there was no moral evil. Dia bisa kalau mau. Tentu saja dia bisa gitu. Dia menciptakan dunia yang nggak ada moral evil. Yang nggak ada orang jatuh dalam dosa, yang nggak ada orang melakukan kejahatan. Dia bisa, tentu saja bisa gitu. But there would have been no humans in it. Tapi ya berarti jadi nggak ada manusia. It would be a robotic world. Tepat sekali juga kalimat ini. Itu robotic world namanya gitu. The greatest God-given capacity we humans have is the capacity to love. Saudara perhatikan ya. Lennox bilang, Tuhan memberikan pada kita itu kapasitas untuk mencintai. It inevitably carries with it the capacity to hate. Betul kan ya? Kalau ada love ya ada hate dong pasti itu. Kalau cuma ada love nggak ada hate, itu gimana sih? Ini kalau kita bicara ada kemungkinan tuh taat ya, ada kemungkinan tuh tidak taat gitu. Kalau kemungkinan taat tok, ya itu nggak usah ngomong taat gitu ya. Itu ngomong robot namanya. Saya nggak bisa bilang, saudara pencet remote saudara, remote saya kok taat ya kepada saya. Nggak ngomong taat, dia robot lah gitu. Saudara mengendalikan kok. Gitu. Saudara pencet kipas anginnya putar, kipas angin saya taat ya. Waduh, saya seneng loh ya. GR sedikit nih, ternyata ditaatin kipas angin. Saya pikir saudara agak terganggu ya pikirannya gitu. Tuhan nggak menciptakan manusia seperti itu, tidak gitu. Kita nggak bicara ketaatan kalau nggak ada ketidaktaatan, betul kan ya? Kita juga nggak bicara love kalau nggak ada hatred. Kita bahkan juga nggak bicara happiness ya, kalau nggak ada penderitaan, Happiness itu jadi non kategori kalau kita nggak ada satunya gitu. So maka John Lennox mengatakan kalimat ini ya, it inevitably carries with it the capacity to hate. Karena love, hate tadi ya, happiness, suffering ya, lalu obedient, disobedient dan sebagainya. Hence the world presents us all with a mixed picture, beauty and barbed wire. Ya, jadi beauty and ugly ya. Ya, memang begini karena Tuhan memang menghendakinya menciptakannya seperti itu gitu. Ya, jadi ini satu poin yang kita perlu ya untuk mengoreksi doktrin Allah kita gitu. Jadi orang yang nggak bisa menerima Tuhan itu memberikan tempat ya untuk moral evil atau natural evil ya, dia percaya kepada Allah yang lain. Itu bukan Allah yang di Alkitab, itu Allah yang lain. Allah imajinasinya dia sendiri, proyeksinya dia sendiri. Sekolah minggu kita akan tahu ya ada lagu ini ya, He's got the whole world in His hand, He's got the whole world in His hands gitu ya, pokoknya terakhirnya gitulah ya. Ini mirip dengan perkataannya Bultmann ya. Bultmann itu menggambarkan Allah. Allah itu ya dia bilang Allah itu ada die alles bestimmende Wirklichkeit, the all determining reality katanya Bultmann. Mirip sekali dengan lagu sekolah minggu ini. Saya nggak tahu lagi sekolah minggu ini Bultmannian atau apa gitu. Of course kita orang reform kan kita bilang lah ini kan kedaulatan Allah dong. Ini bicara kedaulatan Allah kan sebetulnya. Ya betul. Kita orang reform kita
mengkhotbahkan kedaulatan Allah, kita percaya kedaulatan Allah, kita berusaha di dalam pertolongan Tuhan, kita menghidupi juga doktrin kedaulatan Allah. Tapi saya pikir ini kita perlu diferensiasi ya, pengertian kedaulatan Allah ini, He's got the whole world in His hands, itu maksudnya apa ya gitu? Apakah tadi dalam pengertian mau tonjok orang nggak pernah bisa gitu ya. Selalu luput melulu ya gitu ya. Akhirnya saya tonjok sini aja supaya tonjok sini kalau luput jadi kena dia gitu misalnya ya. Atau bagaimana maksudnya saya? Ini apa artinya He's got the whole world in His hand itu apa gitu? Saya kalau mau jatuh dihalang-halangi Tuhan gitu. Jadi nggak jadi jatuh. Atau kalau jadi jatuh terus aspalnya yang rusak atau gimana ya? Keserempet mobil, mobilnya yang lecet gitu, bukan saya yang lecet atau gimana? Bayangan kita gimana sih tentang kedaulatan Allah itu ya? Nah ini pertanyaan yang harus kita pertanyakan kembali gitu waktu kita belajar tentang theology of suffering ya. Abraham Joshua Heschel ya, dia mengatakan kalimat seperti ini. The prophets never thought that God and history are one, or that whatever happens below reflects the will of God above. Of course dari perspektif Kristen, dari perspektif teologi reform ya, kita membaca di sini the will of God ini maksudnya bukan dalam pengertian sovereign will ya, tapi di dalam pengertian God's revealed will ya. Nggak semua yang terjadi di bawah ini ya, ini adalah yang dikehendaki Allah gitu. Banyak terjadi ketidaktaatan memang di dunia ini gitu. Maksudnya itu saya. Whatever happens below itu nggak selalu reflects the will of God dalam kurung God's revealed will ya, maksudnya di sini gitu. Their vision is of man defying God. Tapi Alkitab justru malah mengajarkan ya ini apa ini ya saya kitab suci orang Yahudi itu mengajarkan kita ada irisan dalam ini perjanjian lama ya, itu mengajarkan bahwa manusia itu justru yang menolak Tuhan, manusia menghina Tuhan, itu yang digambarkan di sana. Dan bahwa Allah itu mencari manusia supaya manusia itu reconcile, berdamai dengan Dia, itu gambarannya gitu. Gak pernah di dalam Alkitab itu digambarkan Allah itu adalah histori adalah Allah, sehingga apapun yang terjadi dalam histori itu adalah tanggung jawabnya Allah gitu misalnya ya. Nggak pernah ada gambaran kayak begitu saya di dalam kitab suci gitu. Jadi dalam hal ini ya kita tentu nggak sepakat semua dengan Heschel ya. Tapi dalam hal ini Heschel benar saya. Yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu saya memang bukan digambarkan Allah dan histori itu satu gitu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi Auschwitz ya ini Mei 98 terus kemudian semuanya itu adalah ya Allah yang harus bertanggung jawab itu. Kita lanjutkan saya. Ini tadi Saudari Jane sudah singgung sedikit ya. Memang kita juga sudah pernah ini mengeksplor bagian ini. Saya pikir bagian ini juga bukan baru harusnya untuk kita gitu ya. Saudara yang di Kelapa Gading. Kita kalau pikir kita ini entitled, dia deserve ya. Dan ini pikiran childish kayak begini ya. Sulit saya. Itu kita jadi banyak hal itu kita akhirnya ya itu mempertanyakan ya theodicy, problem of evil. Ya mengapa gitu? Cengeng saya ini sebetulnya gitu. Orang yang minta bantuan, terus kemudian nggak dibantu ngamuk gitu misalnya ya, marah, tersinggung gitu ya. Malah ini lucu saya kayak begini, nggak bertumbuh orang seperti ini gitu ya. Seperti kayak apa ya, dia merasa bahwa ya saya harusnya dibantu, saya berhak untuk dibantu, saya harus dibantu. Ngomongnya sih enggak. Ngomongnya sih kalau boleh ya, kalau nggak keberatan, tapi sebenarnya maksa sih sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya ya jangan nggak bantu saya gitu misalnya ya, sebenarnya itu. Jadi entitlement mentality ini saya yang membuat orang itu jadi unprepared ya terhadap suffering. Jadi nggak siap menghadapi suffering. Dan bukan cuma itu saya, dia rasa dia ini deserve untuk all kind of goodness, dan Tuhan itu sepertinya berhutang kepada dia gitu ya. Bukan dia berhutang pada Tuhan, Tuhan yang berhutang pada dia. Dan bukan cuma itu saya, orang lain pun juga berhutang kebaikan kepada dia. Jadi seluruh dunia ini berhutang kepada dia ya, untuk memberikan kebaikan kepada dia. Alangkah childishnya saya pikiran seperti ini gitu. Ini orang yang nggak bertumbuh gitu. Tapi saudara dan saya, kita diundang untuk terus bertumbuh ya. Ya, kita nggak kebal saya tentu saja dengan entitlement mentality ini ya, merasa berhak ya, merasa apa ini ya, privilege gitu dan sebagainya. Privilege yang negatif ya maksudnya. Kita nggak kebal dengan itu. Tetapi ya kalau kita bertumbuh saya, kita tahu ini nggak betul itu. Kalau ada yang kita deserve itu sebetulnya ya cuma satu, hukuman, gitu, penderitaan. Itu yang kita deserve. Memang kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi apa yang seharusnya terjadi untuk orang yang sudah melanggar Allah? Ya sudah hukuman gitu. Ya wajar kan dalam hal ini ya. Penderitaan yang nggak ada habisnya. Itu yang kita entitled, deserve. Kalau mau bicara tentang deserve di dalam hal ini ya. Juga waktu kita menjadikan humanity itu sebagai pusat ya, manusia sebagai pusat. Nah ini persoalan kita sudah pernah bahas juga di dalam
ini ya saya eksposisi, bukan eksposisi sih, nggak eksposisi semua kitab sih ya, tapi saya pernah mengkobarkan kitab Ayub ya saya. Kitab Ayub itu persoalannya, nah ini menarik saya, waktu penderitaan ya Ayub gitu ya, Tuhan itu mengoreksi Ayub ya, memosisikan dia dengan benar itu, bukan dengan melakukan penghiburan dielus-elus lah atau apa gitu ya, tapi cara Tuhan itu membereskan penderitaan Ayub, bahkan ya saya perhatikan ya, bukan dengan langsung membebaskan Ayub dari penderitaan, tidak gitu. Tapi yang dikoreksi terutama itu adalah bagaimana Ayub itu harusnya menempatkan diri itu bukan sebagai center. Orang menderita itu seringkali jadi selfish, ya, terus terang gitu. Orang menderita itu jadi self-centered. Jadi seperti kayak seluruh dunia itu ya harus melihat kepada dia, harus peduli kepada penderitaannya dia. Padahal dunia ini senternya bukan saudara dan saya loh, bukan. Dunia ini senternya bagaimanapun adalah Tuhan. Maka saudara melihat bagaimana Tuhan melakukan terapi ya terhadap Ayub. Terapinya apa saudara? Ayub diajak keliling untuk melihat kesepian Tuhan di dalam dunia yang luas ini. Nah ini terapi yang agak nggak wajar. Saudara, ini apa? Kalau besok di rumah sakit ada orang sakit sekali ya, terus saudara tunjukin ini kuda Nil, ya. Yang ini burung gitu ya, ini pemandangan indah, ini Mount Fuji di Jepang. Ini apa urusannya sama penyakit saya gitu ya? Apa urusannya dengan penderitaan saya? Itu yang dilakukan Tuhan kepada Ayub, diajak keliling-keliling, lihat bintang lah, ya geografi, astronomi, zoologi dan sebagainya ya, kosmologi. Dan poinnya Tuhan di mana sih sebetulnya gitu? Bukan cuma untuk sekedar mendistraksi Ayub ya, supaya dia ini ibaratnya kayak seperti orang depresi. Ayolah, kita keluar sebentar lah, makan-makan lah, gitu ya, supaya kamu agak lupa, gitu, maklum, bagus, habis patah hati, gitu. Kita jalan-jalan sebentar, makan, kamu suka makanannya apa? Supaya distract. Oh, bukan, bukan distraction ini, bukan. Waktu Tuhan melakukan ini ya, penghiburan ini bukan penghiburan seperti yang seringkali saudara dan saya itu hadirkan, gitu. Tapi Ayub di situ dikoreksi ya, pemosisian dirinya, menempatkan diri seperti kayak di pusat, gitu ya. Tapi kemudian digeser, gitu. Siapa sih Ayub sebetulnya? Tidak lain tidak bukan cuma one small dot di dalam universe ini. Maka saudara membaca reaksi daripada Ayub, persis itu yang dikatakan ya. Siapa sih saya ini sebetulnya? Aku duduk di dalam debu ya. Aku berkata terlalu lancang dan sebagainya. Aku menarik perkataanku dan dia memosisikan diri jadi benar. Nah itu yang dicapai oleh Tuhan sebetulnya di dalam penderitaan Ayub. Bukan melenyapkan penderitaannya ya, tapi mengoreksi posisi dia menduduki center dan jadi selfish. Jadi terlalu self-conscious, jadi humanity as the center. Padahal, again, center itu nggak pernah humanity, center itu selalu Tuhan. Dan ya, kalau saudara melihat dunia di luar, kalau mau dihitung-hitung katakan deh, tetap bagaimanapun lebih banyak yang baik daripada yang jahat gitu. Cuma kenapa ya kita lebih konsentrasi kepada yang jahat? Ini mengingatkan kita kepada Kejadian 3. Mengingatkan kita kepada Kejadian 3 kan ya. Yang boleh dimakan itu banyak sekali. Kenapa konsentrasi justru kepada yang satu gitu? Yang nggak boleh? Kan aneh, saudara. Coba saudara lihat di luar gitu. Ada banyak baiknya kan daripada nggak baiknya gitu. Katakanlah banjir ya. Saudara hitung aja 1 tahun lebih banyak banjir atau lebih banyak nggak banjir di kota saudara. Tetap lebih banyak nggak banjir kan? Tapi kita konsentrasi kepada banjirnya gitu misalnya ya. Again, urusan banjir memang kompleks sih, karena ini bukan cuma natural evil, perhaps juga moral evil gitu ya. Tapi poin yang kita mau katakan adalah begini, saudara. Kalau kita menjadikan ya ini humanity as the center gitu ya, akhirnya kita jadi ya itu tadi seperti Kejadian 3. Akhirnya kita jadi menghitung penderitaan itu secara nggak proporsional, saudara. Padahal kebaikan itu begitu luas, sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Ayub ya. Kuda Nil lah, ini apa buaya dan sebagainya dan bintang dan sebagainya. Ini semua ini in order loh, menyatakan kesetiaan Tuhan. Seolah Tuhan mau mengatakan, katakanlah yang haywire, yang chaotic kan hidupmu kan sebetulnya. Dan dunia ini isinya bukan cuma hidupmu loh. Wah ini seperti kayak kalimat kejam ya saya. Sudah mengerti nggak maksudnya? Tapi justru ini yang perlu dikoreksi karena orang itu cenderung melihat di dalam penderitaan dunia itu penderitaannya dia gitu. Penderitaan saya, inilah isi dunia gitu ya. Tapi Tuhan terus kemudian mengatakan, enggak, dunia itu di luar masih banyak yang jalan beres kok. Kuda Nil tuh lihat bebek juga bisa dapat makan lah apa gitu. Yang hiwayat kan kehidupanmu sebetulnya gitu. Tapi ini yang justru membawa Ayub untuk bisa melihat kesetiaan Tuhan atau lebih ini ya lebih detail melihat keluasan anugerah Tuhan di dalam dunia ciptaan yang isinya bukan cuma Ayub gitu.
ada manusia yang lain juga gitu. Nah ini yang kita perlu bertumbuh dalam hal ini. Kalau kita nggak bertumbuh dalam hal ini, saya kita akan terus self conscious dengan pergumulan kita, penderitaan kita, kesulitan kita, ya kan nggak ada yang lain, saya nggak ada bebek, nggak ada kuda nil, nggak ada yang lain semua, nggak ada burung gitu ya. Dulu di ini saya suka cukik ini apa lagu itu loh saya. Ya sudah ini pihak pemuda nggak nyambung sih sebetulnya karena saudara pasti nggak tahu lagu ini karena ini adalah lagunya orang yang sudah kena kolesterol dan ya gitulah saya ini why does the sun go on shining, why do the birds keep on singing. Kalau saya broken hearted ya, kalau saya ditinggalkan gitu maka seluruh dunia kayaknya harus suram gitu. Siapa lu ya emangnya gitu. Kenapa kalau lu patah hati seluruh dunia, maksudnya burung pun harus berhenti berkicau gitu. Lu siapa memangnya? Jadi semua mesti off gitu ya, karena kamu lagi kelabu gitu. Hidupmu lagi kelabu, semuanya mesti off gitu. Jadi semuanya nggak boleh, matahari pun mesti minta izin dulu bersinar gitu. Karena apa? Karena saya lagi broken heart, tunggu ya kalau mau bersinar, kira-kira 14 hari lagi gitu lah misalnya itu misalnya. Kan nggak kan ya? Tuh, matahari bersinar aja, nggak peduli lu broken hearted, matahari akan tetap bersinar. Sekali lagi ya saya, ini gambaran seperti ini kayak seolah-olah kejam ya. Kedengaran seperti kayak kejam, nggak peduli. Tapi ini justru ini operasi yang tepat gitu. Operasi apa saya? Operasi menggeser humanity itu bukan di center tempatnya, tapi mesti di pinggir. Dan bahwa dunia ciptaan ini, wah sangat limpah saya isinya. Gitu. Bukan cuma saya yang sedang menderita ini. Gitu. Tapi ada keindahan yang lain. Hopefully kita bisa melihat itu. Itu yang dilakukan Tuhan terhadap Ayub ya. Apalagi saya kalau dari perspektif Kristen ya di sini kita balik lagi kepada Roma gitu ya. Roma menarik kan, Roma mengatakan justru kebenaran Allah itu dinyatakan di dalam Injil, justru Injil itulah kebenaran Allah. God's righteousness itu Injil. God's righteousness itu revealed in Christ who died on the cross. Jadi menarik ya saya kalau saya membaca di dalam argumentasi Roma setelah Paulus membungkam ya seluruh dunia. Ternyata semuanya itu unrighteous dan karena itu sebetulnya nggak tepat ya tanya God's righteousness itu. Tapi God's righteousness dinyatakan juga. Nah, saudara bisa bayangkan setelah God's righteousness dinyatakan di dalam keadaan seperti ini, mungkin pikiran kita adalah hukuman dan murka dong harusnya gitu kan. Ini orang yang nggak layak tanya mana kebenaranmu, ternyata terus kemudian dinyatakan ternyata saya sendiri banyak luputnya, banyak kesalahannya, banyak dosanya. Terus bagaimana? Nah, sekarang gantian Allah mau menyatakan kebenarannya. Apa itu? Ya murka dong harusnya gitu. Tapi Roma bilang, bukan saya, Injil itu yang dinyatakan. Kebenaran Allah itu dinyatakan dalam Injil. Ya betul, tetap bicara tentang murka Allah, tapi murka Allah yang menimpa Kristus. Ya tetap bicara tentang penderitaan, tapi penderitaan yang yang diterima oleh anaknya sendiri. Nah inilah berita Injil saya. God's righteousness itu dinyatakan di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib. Tapi kita juga percaya, seperti Alkitab mengatakan, dia bangkit dari kematian. Ini bukan kalimat klise ya, saudara, tapi ini maksudnya apa, saudara, kalau dikaitkan dengan theology of suffering? Mereka yang keep questioning suffering, terus suffering, mana Tuhan, itu cuma reach the point of the cross, tapi nggak mengerti kuasa kebangkitan, saudara, sebetulnya. Nah, saya jelaskan sedikit ya, maksudnya apa. Gini, saudara. Karena kalau saudara melihat di salib itu ya, ini bahkan anak Allah sendiri itu bersolidaritas dengan penderitaan manusia, betul kan ya? Kan saudara tanya ini ya, orang kan menderita tanya, di mana Allah? Saya ini menderita, mana Allah? Ternyata anak Allah sendiri ikut menderita bersama dengan kita, bahkan lebih lagi, dia mati di atas kayu salib. Wah, ini solidaritas yang luar biasa ya, saudara. Tapi kekristenan kan nggak berhenti cuma di sini. Kalau kekristenan cuma berhenti di sini, ya kita hanya berhenti kepada solidaritas ilahi saja gitu. Maksudnya, wah, mengagumkan ya, ternyata anak Allah sendiri turun ke dalam dunia. Dia ternyata juga ikut menderita bersama dengan saya gitu. Terus sudah gitu, ceritanya selesai. Saya ambil ilustrasi ya, saya mungkin juga pernah pakai ilustrasi ini ya. Kalau saudara sakit mah gitu ya, waduh akut sekali sampai wah luar biasa gitu, GERD atau apalah. Saudara pergi ke dokter, waduh dok saya sakit sekali mah, terus waduh saya juga sakit loh gitu misalnya. Loh, saudara tercengang, loh saya datang ke sini bukan perlu solidaritas, saya perlu resep kan? Saudara mengerti ya maksudnya? Saudara kalau pergi, dok, aduh saya sini, apa ini, pusing sekali seperti kayak ditusuk-tusuk. Wah saya juga loh, pusing ditusuk-tusuk juga di sini. Loh, jadi bagaimana saudara? Itu menghibur gitu. Saudara akan pikir, loh saya datang bukan untuk itu. Saya bukan datang untuk mendapatkan pendampingan seperti ini. Makanya saudara,
Kalau kita cuma berhenti hanya kepada the cross, ya kita sampai kepada kayak ilustrasi tadi gitu. Manusia itu menderita, dan begitu menderita, jangan khawatir gitu ya. Anak Allah pun juga ikut menderita bersama dengan kamu. Ya perhaps sih menghibur gitu ya, menderita nggak sendirian. Tapi ya terus apa gitu loh. Cuma berhenti pada the cross, tapi nggak ada kebangkitannya. Tetapi kita percaya setelah cross itu ada kebangkitan gitu. Setelah kematian ada kebangkitan. Berarti apa Berarti kita jangan playing victim gitu. Kita jangan berhenti kepada ya sudahlah, memang nasibnya orang benar itu kayak gitulah. Pada akhirnya ya kan ngenes mati kayak begini gitu. Akan disiksa mati terus lenyap begitu. Oh tidak, bangkit dari kematian. Kepercayaan kita itu dia bangkit dari kematian. Jadi penderitaan kita itu tidak sia-sia di dalam hal ini ya. Bukan terus kemudian berakhir dengan kekalahan di atas kayu salib terus sudah ceritanya. Oh sangat sentimental, ya solidaritas dan sebagainya. Tapi nggak memberikan pengharapan apa-apa. Maka ya kita merenungkan salib tentu saja itu sangat penting. Ya. Tapi kita nggak bisa merenungkan salib tanpa kebangkitan. Demikian kita pasti juga nggak bisa merenungkan kebangkitan tanpa salib kan ya. Jadi dua-duanya ini saling menerangi gitu. Melihat resurrection in the light of the cross, melihat the cross from the light of the resurrection, dua-duanya di dalam hal ini gitu. Karena kita nggak bisa berhenti hanya kepada sampai penghiburan yang diberikan. Ya ternyata anak Allah juga ikut menderita kok bersama dengan kamu. Dia mengerti kok penderitaanmu. Kita perlu resep kan bukan cuma perlu solidaritas itu tadi. Yang berikutnya, jadi alternatifnya bagaimana, alternatifnya? Kalau nggak keep questioning, nggak keep asking the problem of evil, lalu apa? Kita sudah pernah bahas ini pengulangan untuk saudara. Problem of goodness. Jadi in this kind of fallen world ya, dunia ini sudah jatuh, sudah rusak ya. Apa yang boleh diharapkan? Ya penderitaan apalagi itu. Tapi yang heran itu kok bisa ya dunia sudah jatuh ya karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan Tuhan, karena kesalahan kita, tapi masih banyak goodness ya. Masih ada musim semi, matahari masih bisa bersinar, saya masih bisa mendengar kicauan burung, saya kok bisa nggak kena COVID gitu misalnya. Harusnya seluruh dunia kena COVID itu just wajar, sudah biasa-biasa saja. Seluruh dunia kena COVID dan mati itu biasa-biasa saja sebetulnya, theoretically speaking ya. Tetapi kok bisa ya masih ada orang yang sehat, masih ada orang yang bisa bekerja, kita masih bisa kebaktian, kita bisa mengikuti pembahasan firman Tuhan seperti pada hari ini. What we have itu bukan problem of evil sebetulnya, problem of goodness. Problem of goodness itu akan muncul kalau kita sadar bahwa kita sebenarnya nggak deserve goodness. Tapi begitu kita pikir kita deserve goodness, ya sudah, yang ada adalah problem of evil gitu. Karena kita pikir kita deserve goodness. Instead of asking God's righteousness ya, tadi seperti kita katakan ya, how about asking about our humanity's unrighteousness? Mari kita tanya ya, kita ini sebenarnya righteous enggak sih? Jawabannya enggak kan ya? Ya ini renungkan kain. Jangan nggak usah bicara teodisi lah ya. Kita bicara antropodisi saja gitu. Nggak usah bicara teodisi. Kalau bicara disi ya dikia, bicara antropodisi saja gitu. Karena yang berbuat jahat itu manusia kok di sini. Jadi ganti aja istilahnya instead of theodicy, ya, let's talk about anthropodicy. How about asking about human righteousness, human unrighteousness sebetulnya dalam hal ini. So ini bisa menolong kita. Saya kutip Calvin ya, dia mengatakan ini di bagian awal sih, Institutes dia bilang kalimat sebenarnya. Thus from the feeling of our own ignorance, vanity, poverty, infirmity, and what is more, depravity and corruption, we recognize that the true light of wisdom, sound virtue, full abundance of every good and purity of righteousness rests in the Lord alone. To this extent, we are prompted by our own ills, atau terjemahan yang lain, terjemahan agak lama, by our own evil, by our own evil, to contemplate the good things of God. And we cannot seriously aspire to Him before we begin to become displeased with ourselves. Yang apa? Yang evil ini, yang unrighteous, yang ill, yang sakit, dengan segala kekurangan ini kepapaan kita. Justru Calvin mengajarkan dengan kita melihat kepada our unrighteousness di sini kita bisa
akhirnya menghargai apa itu artinya God's righteousness. Tapi orang yang terus pikir dia righteous, dia deserve, dia layak, gitu ya, dia berhak dan sebagainya. Sulit ya saya untuk melihat problem of goodness ini ya. Yang ada yaitu tadi jadi problem of evil. Yang ada dia akan menyalahkan Tuhan, ya, dia menyalahkan orang lain. Kenapa orang lain nggak bantu dia? Kenapa orang lain nggak mau menolong dia gitu? Ini orang yang aduh nggak bertumbuh ya saya kehidupan seperti ini gitu. Tapi saudara harusnya bertumbuh. Berikutnya saya ini ya instead of asking di mana Tuhan ya waktu suffering happens ya, kita coba rubah pertanyaan aja ya, rubah. Where are human beings when suffering happens? Where am I? Where are you and where am I? Di mana kita waktu penderitaan terjadi? Saudara, orang yang suka melempar ini ya, Pak. Apa ini namanya? Waktu krisis terjadi, waktu gelas pecah ya. Gelas pecah ya. Sebetulnya pecah karena dia sih, tapi gelas pecah. Terus kita bilang, siapa yang taruh gelas di sini tadi gitu misalnya. Loh, kan konyol ya. Kan konyol ya kayak begini ya. Oh, dia yang jatuhin kok. Dia yang jatuhin kok, dia bilang, gelasnya tadi siapa yang taruh? Nggak hati-hati di sini, sampai akhirnya jatuh seperti ini. Ya inilah saya, mirip sekali dengan orang yang tanya, di mana Tuhan? Lah problemnya di human beings, kok suruh Tuhan yang tanggung jawab bagaimana sih? Seperti Adam yang ngomong itu, wanita yang kau tempatkan di sebelah ini, engkau yang tempatkan di sebelah, akhirnya kita jatuh semua dalam dosa. Wanita itu yang kamu tempatkan di sebelah ini. Instead of mengaku dosa, instead of sadar, tapi dia malah scapegoating ya ditambah ini. So, coba balik saya pertanyaannya gitu. Di mana manusia gitu waktu suffering terjadi? Ini pandemi, saya banyak orang susah gitu ya. Mari kita tanya, di mana kita gitu. Untuk saudara-saudara yang kesulitan di sekitar kita selalu ada, saya nggak ada habisnya gitu. Tapi jangan memanipulasi orang ya di dalam hal ini. Jangan menggunakan kesempatan ini sengaja untuk terus kemudian wah, kesempatan saya menjadi beban kanan kiri dan sebagainya gitu. Saudara diundang untuk lebih menjadi berkat ya di dalam hal ini, bukan menjadi beban gitu. Kita orang Kristen menjadi berkat. Tapi kalau itu ada saat-saat tertentu kita mesti membebani ya sudah, memang itu saat di mana Tuhan menghendaki itu juga terjadi supaya di dalam gereja, gereja lokal itu ya. Betul ada persekutuan ini terjadi ya di mana kelebihan yang satu itu mencukupkan kekurangan yang lain. Kita teruskan ya, saya mengutip Saint Bernard of Clairvaux, ya, dia bicara kalimat ini, saya, maksudnya di dalam kaitan poin yang kita bahas. Nothing can work me damage except myself. The harm that I sustain, I carry about with me, and never am a real sufferer, but by my own fault. Ini orang yang dewasa sekali ya, saudara. Truly a saint, kalau mau bilang dalam hal ini ya. Yaitu apa, saya? Ini coba perhatikan kalimatnya ya. Persoalan itu di mana? Ada pada saya gitu. Jangan bilang Tuhan lah ini orang tua saya gitu ya. Ini saya ini korban masyarakat gitu. Ini saya ini korban didikan orang tua yang nggak benar dan sebagainya. Ini adalah pengaruh lingkungan lah atau apa gitu ya. Ini Jakarta soalnya gitu atau apa. Nggak usah ngomong ini, saya nggak usah ngomong yang lain. Kita bicara kita saja gitu. Nothing can work me damage except myself. The harm that I sustain, I carry about with me, and never am I a real sufferer, but by my own fault. Itu kesalahan saya gitu. Sincere ya, saya maksudnya ngomong, nah ini orang yang baru bisa maju, saya kalau kita berpikir seperti ini ya, where am I ketika suffering itu terjadi? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa berbagian di dalamnya? Daripada kita tanya, where is God? Terus kemudian, apakah dia righteous? Apakah dia adil? Dan ya, pertanyaan-pertanyaan kekanak-kanakan. Kenapa ada penderitaan? Ya, dan seterusnya. Saudara perhatikan kitab Esther ya, ini Pak Jetro kan sedang baca kitab Esther gitu. Tapi kitab Esther ini menarik, so ya. Ini apa? Ya seperti saudara tahu kan, ini nggak muncul kata Tuhan gitu ya, nggak muncul kata Tuhan. Tapi bukan berarti terus ini kitab ateis, bukan. Cuma yang menarik adalah begini, so ya. Ini di dalam saat krisis itu ya. Ini krisis ini betul-betul dipercayakan itu kepada tokoh ini Esther dalam hal ini ya. Kalau mau bicara savior ya. Savior-nya di sini ya Esther gitu. Tuhan seperti kayak ya ini bukan gambaran seperti the God of Exodus ya, yang
kamu akan diam saja, ya aku akan berperang melawan kamu, lihatlah gitu ya. Terus kemudian laut terbelah, nggak ada saya mujizat itu nggak ada di Esther gitu. Yang ada adalah ya ini diserahkan di dalam tangan Esther gitu loh. Lalu Tuhan di mana? Tuhan bukan nggak ada, Tuhan tetap memimpin sih. Tuhan tetap memelihara. Kalau nggak bisa terjadi great reversal seperti itu kan ya di dalam Esther, cerita Haman, Mordekai dan sebagainya. Nggak mungkin akan bergulir seperti itu kalau nggak ada Tuhan. Tetapi sudah perhatikan penekanannya di sini dalam kitab Esther itu peran manusia, peran manusia. The role of humanity in suffering and crisis itu salah satu message yang penting di dalam kitab Esther. Kadang-kadang kita bicara tentang Tuhan ini jadi kayak escaping ya, escaping spirituality gitu. Padahal sebetulnya Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita ngomong, Tuhan, di manakah engkau sementara sesamaku perlu selimut? Gitu. Mana Tuhan selimut dari engkau? Loh, selimutnya ada di kamu kok gimana sih? Selimutnya ada di saudara dan saya gitu. Terus kita tanya, Tuhan ada di mana gitu? Atau bagaimana ya ini pertanyaan seperti ini gitu. Saudara melihat di dalam Esther ya, ada puasa kan ya. Needless to say itu pasti bukan diet maksudnya ya. Itu ya puasa di hadapan Tuhan, again, istilah Tuhan nggak muncul ya, nggak ada istilah Tuhan, tapi itu puasa, ya jelas ini spiritualitas yang dilakukan di hadapan Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan. Tapi sudah melihat ya, penekanannya daripada penulis Esther ini adalah, ini seperti kayak seolah diserahkan semuanya kepada manusia, seperti kayak seolah-olah ya. Tuhan nggak campur sama sekali, ya Tuhan bukan nggak campur sih, Tuhan seperti kayak sangat di latar belakang gitu. Nah, di dalam suffering ya, mari kita belajar juga hal seperti ini gitu, belajar perannya manusia gitu, perannya saudara dan saya itu di dalam suffering itu apa gitu, dan kita jangan main lempar kepada Tuhan di dalam hal ini ya, tapi kita sendiri berbagian apa di dalam kesulitan orang lain. God sovereignty tadi kita bicara tentang ini karena He's God, the whole world in His hand, ya. Tapi ini apa artinya gitu? Kalau kita baca dalam Alkitab jelas ya, termasuk dalam teologi reform, kedaulatan Allah itu nggak pernah tanpa human free will, dan juga bersama dengan itu ya, bukan tanpa power of nature. Tuhan itu memberi certain power kepada nature. Of course, bukan di luar kedaulatan, tetap di dalam kedaulatan Tuhan ya. Tapi di dalam pengertian ini ya, ada power yang diberikan kepada alam ya. Makanya bisa ada gunung meletus, makanya bisa ada banjir, makanya bisa ada macam-macam lah ya, ini dan itu dan seterusnya gitu. So, jangan berpikir God sovereignty yang terus kemudian nggak ada human free will, ya, robotik, bahkan natur, alam pun yang bukan, alam itu bukan moral being ya, jelas ya, bukan moral being. Tapi alam pun juga di-assign certain power gitu, oleh Tuhan ya, kalau sudah membaca di dalam cerita penciptaan. Dan bukan robotik di dalam pengertian robotik mechanical gitu ya, apa ini namanya, nggak ada powernya sama sekali karena apa ini namanya, entitas kosong kecuali Tuhan yang menggerakkan gitu misalnya. Mungkin bukan itu yang digambarkan oleh Alkitab sudah. Again, sekali lagi, tentu saja waktu gunung meletus dan sebagainya itu juga di dalam kedaulatan Tuhan kita percaya itu sudah pasti ya. Tapi saudara jangan berpikir God sovereignty yang terus kemudian menganihilasi ya, annihilate power of nature dan annihilate human free will. Itu nggak tepat, sudah bukan God sovereignty yang ada dalam Alkitab. Terakhir jadi kalau kita bukan problem of evil, tapi problem of goodness, ya. Dan kalau kita nggak dipenuhi oleh entitlement mentality, deserve tadi gitu ya, hidup ini akan lebih bisa bersyukur, hidup ini akan lebih gampang tersentuh gitu, nggak gampang kecewa maksudnya. Hidup ini akan lebih gampang amazed, lebih gampang terharu ya, karena ada kebaikan yang kita terima. Hidup ini akan melihat keindahan yang dari Tuhan gitu. Seperti yang dinyatakan kepada Ayub ya. Jadi Ayub di dalam perspektif sempitnya dia cuma lihat penderitaannya, kesulitannya, tapi Tuhan memperlihatkan kepada dia the wonder of the world. The wonder of the glory of God di dalam hal itu yang dipertunjukkan kepada Ayub ya, supaya dia bisa melihat gitu. Kita ini perlu amazement ini ya. Karena kalau nggak ada ini ya hidup akan berat sekali gitu. Life is a matter of perspective, a matter of perspective. Maksudnya bagaimana sudah melihat ini ya, dunia ini. Ada orang ngomong gitu ya, ini apa, gelas bisa dilihat kalau separuh. Kita bisa bilang
masih ada separuh, atau kita lihat kosongnya separuh. Mungkin ini apa contoh yang lebih ekstrim lagi ya, ini apa gelasnya itu sebetulnya 90% penuh. Ya, 90% penuh. Masih manage untuk ngomong 10% kok nggak ada ya gitu misalnya. Ya itu seperti Kejadian 3 gitu. Semua boleh dimakan. Tapi kok yang ini kok nggak boleh ya gitu ya. Yang ini kenapa nggak boleh? Fokusnya justru kepada yang nggak boleh gitu. Ini gelas 90% penuh, bukan 50% ya, 90%. Oh, even 99% penuh ya. Tapi dia, 1% kenapa ya nggak ada ya? Di mana Tuhan gitu? Di mana Tuhan kok nggak ada ini 1% kurang gitu? Ya inilah saya kehidupan manusia gitu. Dia nggak bisa lihat goodness gitu, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan, nggak ada gratitude, amazement, wonder, ini nggak ada. Yang ada adalah pikiran negatif untuk konsentrasi, fokus kepada suffering yang jelek, yang evil dan sebagainya. Dan itu terus yang dikontemplate ya di dalam kehidupannya. Ya bagaimana nggak hancur saya kehidupan seperti ini gitu? Bagaimana kita bisa menjadi berkat di dalam kehidupannya seperti ini? Sayang sekali ya saya, tapi itu bukan yang Tuhan kehendaki gitu. Yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita mengerti kebaikan Tuhan ya. Kita yang nggak layak ini, tapi kita sudah dikunjungi oleh anak Allah sendiri ya. Dan dia mati di atas kayu salib, dia bangkit, dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini saya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati apa yang sudah kami renungkan bersama-sama, Tuhan hidupkan di dalam kehidupan kami masing-masing, tolong supaya kami ini bisa menjadi orang-orang yang belajar untuk memberi dan bukan jadi penerima saja, jadi orang yang terus-menerus mengeluh dengan kesulitan penderitaan kami, tapi kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, tolong supaya kami menjadi satu komunitas yang peka satu dengan yang lain, dan kami bisa sungguh-sungguh menghidupi Kristus di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.